Oke, bismillah. Jadi di sini tuh soal time series 2022, sebenarnya ada satu soal lagi yang 2023 kemarin, tapi karena masih ragu, aku mau jelasin yang ini dulu aja, terus waktunya juga nggak keburu. Oke, buat sekarang aku bahas terkait data IHK. Jadi ini tuh biasanya Pak Anhar ngasih soal kelompok ya, jadi per kelompok di sini ada 10 kota IHK, terus pilih sendiri. Jadi kemarin tuh ada 4 orang, nanti tinggal bagi aja. Masing-masing tuh ngeregres di Stata sama di Excel pakai metode ARMA atau AR-nya. Nah, ini soalnya model mengikuti template yang telah saya sampaikan sebelumnya dalam perkuliahan. Di sini ada autoregresif atau ARMA. Ntar kita bahas satu-satu. Terus di sini nomor 3, lakukan forecasting untuk 3 bulan ke depan, yaitu Januari sampai Maret 2022, yang mana data aktualnya itu emang udah ada di BPS. Jadi nanti kita tuh bakal ngedownload data dari BPS, terus kita ngekopas datanya. Kan kalau dari BPS berarti bentuknya Excel, nanti ubah ke bentuk apa ya, Stata gitu. Terus data yang kalian modalkan adalah sampai Desember 2021. Nah, ini data terakhirnya itu bulan Desember 2021. Datanya bulanan, nanti kita forecast 3 bulan ke depan berarti Januari sampai Maret 2022. Nah, setelah itu forecasting juga dilakukan dengan cara statistik sederhana yang sudah disampaikan pada template sheet pertama, kemudian bandingkan dengan hasil forecast dengan AR atau ARMA. Terus ini masih pakai Excel ya. Jadi nanti kita tuh nge-forecast-nya baik di Excel sama di Stata. Nanti output-nya dimasukin ke Word gitu. Terus kumpulkan dalam bentuk Word, di mana seluruh output yang melalui tahap modeling, di sini ada unit truth berarti uji stasionaritas, uji korelogram, uji autocore, sama hetero. Nah, ini nanti masukin ke Word, terus analisis ekonominya gimana. Ini sebenarnya udah ada jawabannya, tapi nanti kita bahas dulu ke Excel ya. Oke. Sekarang tampilannya udah ke Excel belum ya? Udah Kak, aman. Oke, jadi tadi itu kan kelompok ya, 10 kota IHK. Nah, aku mau contohin satu aja, kalau 10 nggak keburu, bisa nyampe lebih dari 2 jam. Jadi, yang pertama, kita download dulu datanya dari BPS. Ini ada data dari 2020 M1 sampai 2021 M12, berarti artinya Januari 2020 sampai Desember 2021. Nah, di sini aku pakai data IHK kelompok rekreasi, hiburan, dan olahraga. Nanti cari aja di BPS datanya, ini kotanya Kota Samarinda, ini periodenya, dan ini IHK-nya. Nih, jadi yang aku cari itu cuma ini periode sama IHK doang nih, sampai sini. Nah, mungkin aku kopas aja deh biar tahu prosesnya ke sini. Oke. Nah, kalau misalkan udah dicari, ini datanya nih udah dapet. Terus kita buat yang pertama IHK growth-nya dulu. Caranya gimana? Ini caranya. Kita cari dulu IHKT-1-nya. Berarti IHKT-1 itu kan di sini periode awal itu udah 2022 M1, 2020 M1. Berarti periode sebelumnya itu periode berapa?
2019 M2 Oke. 12 maksudnya. Ya, Desember 2019 ya. Nah, berarti kita tuh di sini masukin nih nilai 144 ini itu adalah nilai IHK dari nilai IHK Desember Desember tahun 2019 ya. Nah, nanti kita masukin ke sini ke nah ini 144,04 ini cari langsung dari data BPS ya, bukan ngerang angkanya. Terus habis itu karena tadi itu kan IHK T-1 ya. Nah, berarti nanti tinggal kopas aja nih data dari sini, data dari sini yang 2020 M1, terus kita drag sampai di sini 2021 bulan Desember ya. Kita pindahin ke sini. Oke. Nah, yang ininya nanti kita hapus karena kan T-1 ya. Udah. Ini buat yang IHK T-1 dulu. Kemudian kita lanjut lagi ke cara nyari IHK growth. Ini sebenarnya sama kayak rumus pada umumnya pertumbuhan. Nilai dari IHK ini yang biasa dikurangi IHK T-1 dibagi IHK T-1. Oke, kita masukin aja. Sini sama dengan IHK ini dikurangi IHK T-1 dibagi IHK T-1. Nah, dapat ya hasilnya. Nanti teman-teman nggak perlu satu persatu, tinggal drag aja ke bawah. Oke, ini udah keluar ya hasil dari IHK growth-nya. Nah, untuk apa nanti kita bahas di bawah ini. Ada yang namanya average, standar deviasi, upper, moderate, lower. Nah, ini tuh bakal kita pakai angkanya nanti ketika forecasting ya. Jadi, aku mau buat lagi di sini, aku kopas aja dulu bentukan ininya, tapi nanti tetap dihitung. Oke. Nah, nanti, sorry. Nah, ini teman-teman bisa hitung average-nya masing-masing pertama dari IHK dulu, nilai IHK-nya. Average dari IHK berarti ini kita drag. Terus habis itu kita juga nyari standar deviasinya. Standar deviasi dari ini. Oke. Sorry. Ya benar. Terus habis itu yang growth-nya juga kita harus cari average dari IHK growth sama standar deviasi dari IHK growth. Caranya tinggal di drag ke samping aja. Sama rumusnya kan. Oke. Nah, ini sama ya, nilainya 0,087, 0,0488. Oke, nah ini kita baru nyari average sama standar deviasinya. Terus di sini aku highlight hijau, moderate sama average itu nilainya sama. Jadi nanti tinggal kopas aja nilai average-nya ke moderate. Setelah itu nilai upper berarti sama moderate ditambah nilai standar deviasinya.
Oke. Terus kalau lower berarti moderate dikurangi standar deviasi. Oke. Nah, ini juga sama ya. Tinggal drag ke kanan aja. Nilainya bentar ya guys. Oh sorry, moderate-nya kan beda ya. Ini moderate-nya berarti yang ini ya, average dari si IHK growth, sorry. Nah ini, tapi nanti rumusnya sama kok. Jadi aku ulang ya. Jadi moderate yang IHK growth, kalau upper berarti ini nilai dari moderate-nya, terus ditambah standar deviasinya. Nah, terus kalau misalkan dia itu lower, berarti nilai ini, nih kalau lower berarti dia tuh moderate dikurangi sama standar deviasi ya. Oke. Nah, ini baru yang periode 2021 bulan Desember. Nah, kita kan pengen tahu nih yang 2022 M1 sama 2022 M2 yang nanti bakal jadi perhitungan forecasting nanti. Nah, terus berarti nanti kita copy lagi aja ini datanya. Berarti yang ini kita mulainya dari 2020 M1 sampai 2022 M1. Oke. Teman-teman kalau misalkan ada yang bingung, langsung tanyain aja ya, nggak apa-apa, potong aja. Ini sama ya, kita buat IHK growth sama IHK T-1-nya. Ini IHK T-1. Oke, nah ini berarti karena nih kita mulai dari sini ya. 144 tetap. Ini kan T-1 berarti 2019 bulan Desember 2019 berarti 144,04. Habis itu kita copy aja ininya sampai sini berarti. Nih, 112,92. Oke. Nah, sekarang sama lakukan hal yang sama di sini. IHK growth-nya berarti nilai dari IHK biasa dikurangi IHK growth terus dibagi dari IHK T-1, sorry, IHK T-1 ya. Terus bentar, kayaknya sama ya emang nilainya. Oke, 23729. Oke. Nah, ini kita drag lagi sama aja. Oke. Nah, ini udah ya, udah dapat nilai dari IHK growth-nya. Lakukan hal yang sama untuk ini juga, average berarti average. Terus ini STDEV, standar deviasi. Habis itu kita masukin nilai si upper-nya berapa, moderate, terus lower-nya gimana. Nah, ini biar sejajar. Ya. Sampai sini ada yang bingung nggak teman-teman buat ngitungnya? Masih aman ya?
Oke, sekarang kita hitung average-nya lagi. Average dari si IHK-nya dulu. IHK, terus kita masukin standar deviasi dari IHK itu sendiri. Oke, lanjut. Ingat ya, moderate itu kan nilai rata-ratanya. Jadi nanti tinggal dimasukin aja sama 8592. Nah, sorry. 8592. Berarti kalau upper dia itu nilainya moderate ditambah standar deviasi. Kemudian si lower-nya berarti moderate dikurangi standar deviasi. Oke, nah ini coba aku cek lagi ya. Oke, ini udah benar 110,92. Oke, nah yang growth-nya juga sama. Ini tinggal drag ke kanan aja. Terus ini moderate berarti nilai rata-rata dari si IHK growth-nya 0,00782,668. Ini berarti sama dengan ini ditambah nilai standar deviasi. Kemudian kalau lower berarti ini dikurangi standar deviasinya. Oke, nah ini udah juga nih, udah beres. Baru 2022 M1. Sekarang tinggal tambah lagi 2022 yang M2. Oke. Ini kita buat lagi IHK growth-nya berapa. Terus IHK T-1. Berarti kita masukin lagi nilai 144,04. Ingat kalau nilai ini dari periode sebelumnya berarti bulan Desember tahun 2019. Nah, tinggal kopas, tapi yang paling bawah ini nggak usah kita bawah. Nah, udah, terus buat lagi growth-nya, berarti ini IHK dikurangi IHK T-1, dibagi nilai dari IHK, S2 ya, S2 berarti IHK T-1 lagi. Oke, nah, ya udah kita drag aja kayak biasa. Minus 0,006 ya. Oke, sekarang nilai average kayak biasa lagi. Ini sama dengan average dari si IHK-nya berapa. Lanjut, standar deviasi STDEV dari ini. Oke, nah ini udah ya. Terus dilanjut, berarti ini di drag aja ke kanan. Ini drag ke kanan. Nah, buat moderate-nya sama nilainya kayak average 94. Terus ini minus berapa nih? Ini sama dengan minus 0,000774064 ya. Nah, ya udah tinggal ditambah aja nilai ini ditambah standar deviasinya
Terus nilai ini ditambah lagi standar deviasinya. Lower ya, dikurangi. Oke, ini sama kan, 112,94. Oke, lanjut ke sini. Sama dengan ini ditambah nilai standar deviasinya. Ini moderate dikurangi standar deviasi. Oke, nah ini udah semua ya buat average, standar deviasi, moderate, lowernya. Nanti kita lakuin regresi, tapi terakhirnya itu jadi di sini kita ngelakuin regresi 3 kali ya. AR proses di 2022 M1, 2022 M2, sama 2022 M3. Tapi tetap pakai datanya yang ini dulu. Kita buat yang AR proses 2022 M1. Kita kopas aja, berarti hitungannya itu dari yang ini ya. Aku coba lagi. Ini. Nah, ini ya. AR proses. Ini aku langsung aja AR 2022 M1. Nah, isinya apa di sini? Isinya tuh kita pengen buat deskriptif statistiknya. Kayak di sini ada IHAK, mean, standard error, dan lain sebagainya. Terus ada regresinya juga nih, regresi terhadap IHK T-1 terhadap nilai IHK itu sendiri, terus nanti masukin nilai residualnya berapa. Oke, caranya pertama kita buat data analisisnya dulu yang deskriptif statistik. Klik data, kemudian pasang data analisis untuk deskriptif statistik. Oke, deskriptif statistik dari si IHK ya. Ini. Sorry. Label in first row aja. Ini aku masukin lagi ya. Jadi IHK judulnya ke bawah ya, karena tadi aku masukin yang aku centang label in first row. Nah, terus di sini aku biar enggak berbeda sheet-nya, output range-nya, terus nanti ini masukin summary statistik, confidence interval-nya boleh. Habis itu ini masukin output range-nya, aku blok di sini aja, di sheet yang sama. Oke, nah ini udah ya. Mana? Oke, habis itu ini aku oke aja ya. Mana nih? Nah, ini buat nilai deskriptif statistiknya yang 2022 M1. Aku coba 2022 M1. Nah, bentar ya, lihat lagi sama enggak. Ini sama ya, 0,326. Oke, nah ini udah sama nih nilai IHK buat nilai deskriptif statistiknya ya. Terus habis itu kita lakuin regresi buat ini variabel IHK T-1 terhadap IHK, karena kan kita tahu kalau misalkan model AR itu hanya satu variabel atau univariat yang diregres terhadap periode sebelumnya. Caranya kita masukin lagi, di sini ada data, terus data analisis,
bagian regression ke sini, kita ke regression, habis itu ini input Y-nya, berarti variabel dependen ya. Variabel dependennya adalah IHK, terus input X-nya berarti IHKT min 1. Ini. Jangan lupa teman-teman pas mau ngedrag di Excel dibaca lagi ini. Karena aku ngebloknya dari judul, berarti nanti labelsnya dicentang. Confidence interval. Di sini aku mau pakai residual juga, nanti dicentang lagi. Terus output range-nya terserah teman-teman mau di sheet yang berbeda atau di satu sheet. Oke, di sini aku udah masukin. Bentar ya. Nah, ini hasil regresinya. Sini ada summary outputnya. Di sini ada R-square, standard error, terus intercept-nya. Nah, ini nanti ada beberapa angka yang bakal dipakai buat forecasting-nya. Nah, ini buat 2022 Januari dulu. Terus, ini kita buat masing-masingnya sampai di 2022 M3. Buat lagi AR 2022 M2. Caranya, kita kopas lagi yang ini. Terus, masukin sama aja kayak tadi cara buat ininya. Seperti biasa, data, terus kita buat data analisis, terus kita regresi, salah deskriptif statistik dulu aja biar enak. Terus ini masukin inputnya ini karena tambah lagi ya variabel satu variabel di 2022 M1, jadi kita masukin lagi. Terus ini udah aman semua. Sebentar ininya pastiin dulu. Oke, ini udah aman juga, baru kita klik oke. Nah, ini buat IHK di 2022 untuk 2022 M2. Oke. Ini nanti teman-teman bisa dijelasin pakai statistik biasa itu. Lanjut ke regresi ya. Regresi berarti data analisis. Terus kita masuk ke regression. Oke. Nah, ini input Y-nya perhatiin lagi, ini nambah satu periode, jadi kita drag lagi ke bawah. Terus variabel independennya adalah IHK-1 atau periode sebelumnya. Oke. Terus pastiin semuanya udah bukan semuanya sih, yang mau kita butuhkan buat di soal itu apa aja, pastiin udah centang. Setelah klik oke. Nah, oke, kayak gini ya teman-teman. Ini aku mau cek dulu ke sini. 117,66. 117,66. Oke. Nah, ada siapa nih? Saskia ya. Halo Saskia. Kalau misalkan kuisnya di tengah, boleh nggak? Oke deh, nanti aja kali ya. Jadi nanti setelah ini aku bakal ada kuis. Biasa teman-teman perhatiin lagi ya buat cara ngitungnya. Kita lanjut ke AR proses yang 2022 M3. Ini AR 2022 M3. Nah,
datanya kita kopas dari sini. Oke. 2022 M3. Nah, ini udah dapat. Kita buat lagi deskriptif statistiknya. Buat data, terus data analisis ke deskriptif statistik. Habis itu, ini kan nambah satu periode, tinggal drag lagi aja sampai 27 ini. Ya udah, terus label inverse row, confidence interval, sampai statistik. Nah, ini untuk IHK 2022 M3. Oke, ini udah semua. Baru kita lanjut ke regresi ya. Regresinya berarti regression. Ini kan sampai 27 ya, kolom 27. Ini ya udah tinggal tambah ini 27. Ini juga 27 kayak tadi. Oke, terus sebentar ya. Oke, aku balik lagi nih. Udah di regres ya, hasil regresinya dari AR 2022 M3. Karena ini angka-angka yang mau kita pakai untuk forecasting. Cek dulu apakah udah benar angkanya. Ini 117,426. Nah, wait. 422. Oke, ini 422. Ini dibulatin. Nah, sekarang ada beberapa, ini kenapa ya angka-angkanya aku merahin. Di sini buat nentuin, bukan nentuin sih, buat nunjukin kalau ini tuh bakal angka-angka yang bakal kita pakai buat forecasting. Di sini ada angka dari IHK periode terakhir, terus di sini ada standar error, terus juga di sini ada koefisien dari intercept-nya dan koefisien dari IHK T-1. Nah, sekarang kita masuk ke regresi forecastingnya ya. Cara forecastingnya di sini ada untuk nilai ini hasil-hasil forecasting semua ya. Pertama forecasting di Januari 2022, terus forecasting Februari di 2022 sama forecasting Maret 2022. Nah, nilai yang pertama kita cari itu nilai moderatnya dulu. Jadi, nih aku zoom aja. Di sini nilai moderat itu rumusnya adalah nilai IHK periode terakhir ditambah nilai dari growth moderate ditambah hasil dari perkalian nilai growth moderate dikali nilai periode akhir. Nah, terus sisanya kalau lower berarti nanti ini tandanya negatif ya harusnya. Enggak ding, ditambah. Ini periode lower ya. Nanti ini nilai dari growth si lower-nya dikali nilai periode akhir. Terus ini berarti nilai growth si upper-nya dikali sama nilai periode akhir. Terus ini forecasting yang simple linearnya. Nah, sekarang kalau forecasting dari AR yang menggunakan Excel, sama kita cari dulu si nilai moderatnya, yaitu nilai koefisien dari intercept ditambah hasil kali dari koefisien intercept dengan nilai IHK periode akhir. Nah, sekarang teman-teman bisa masukin lagi ini untuk
aku buat lagi deh di sini. Di paling bawah, aku copy dulu aja. Oke. Nah, bentar ya. Sebentar, aku mau copy di mana sih? Oh ya benar. Nah, ini untuk nilai dari forecasting-nya. Pertama kita cari yang simple linearnya, nilai moderate. Berarti rumusnya nilai IHK periode terakhir. Nah, ini terus kita jumlahkan dengan hasil perkalian dari nilai growth moderate. Berarti nih ya, nilai growth moderate. Nih ini, nilai growth dari ini moderate terus dikali sama nilai periode akhirnya. Sorry, aku cek lagi. 111,93. Oke, udah benar. Nanti ini juga sama. Cara nyari upper berarti ini. Nilai periode akhir ini ditambah nilai growth dari apa nih? Dari upper. Berarti nilai growth dari upper yang ini ya. Ini dikali sama nilai periode akhirnya. (117,446). Oke. Nah, ini yang lower berarti nilai IHK periode terakhir ditambah nilai growth lower. Berarti yang ini kita kali sama nilai periode akhir. 106,422. Lanjut ke AR autoregresif yang Excel, berarti ini nilai, kita cari dari moderate dulu ya. Nilai koefisien intercept, berarti koefisien intercept yang ini ya, AR 2022 M1. Cari koefisien intercept-nya yang ini, nih. Terus kita kali, kita jumlahkan dengan hasil perkalian dari apa nih? Hasil perkalian dari koefisien intercept dan nilai IHK periode terakhir. Berarti ini dikali sama IHK periode terakhirnya. Oke. Nah, ini dapat nilainya 111,7556. Kemudian untuk yang upper, nanti nilai forecasting moderate, berarti ini ditambah nilai dari standar errornya. Standar error ya. Nilai dari standar error, berarti di sini kita cari. Nilai standar error yang ini ya. Oke. Nah, terus kalau dia itu lower, berarti nilai forecasting moderate
dikurangi nilai standar error dari ininya. Kemudian standar error ya, 111,05. Oke, nah ini baru satu di periode 2022 bulan Januari. Ini untuk Excel ya, regresi Excel satu periode forecasting udah. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama untuk forecasting di 2022 bulan Februari. Caranya masih sama. Ini aku masukin lagi ya, moderate, berarti dia itu nilai IHK periode terakhir. Nilai IHK periode terakhir ditambah nilai growth dari moderate itu sendiri, kemudian dikali sama nilai IHK periode akhir juga. Nah, ini yang upper sama lakuin juga. Ini upper berarti nilai growth dari si uppernya. Terus kita kali sama nilai periode akhirnya. Lanjut. Ini ditambah nilai dari growth lower ditambah dikali nilai periode akhir. Oke, lihat lagi. Oke, udah aman. Lanjut ke yang Excel ya. ARE yang autoregresifnya. Tuh. Caranya sama. Dari moderate ya masukinnya sama dengan koefisien intercept. Nah, awas ini periode berbeda. Jadi hati-hati buat masukin angkanya. Ini 2022 bulan Februari. Berarti nilai koefisien intercept ini ya, koefisien interceptnya terus kok white ya, ini Excel aku bermasalah. Bentar. Ini ditambah hasil dari perkalian antara koefisien intercept dikali bukan koefisien intercept ini ya. Ini tuh koefisiensi IHK T-1, sorry aku salah nulis rumus. IHK T-1 berarti ini dikali sama nilai IHK periode terakhirnya. IHK periode terakhir berarti ini. 111,78. Oke, bentar ya, aku ubah dulu ini rumusnya. Salah masukin angka IHK koefisien dari IHK T-1. Oke, nah kalau udah yang lower, yang upper, nilai forecasting moderate-nya ditambah nilai dari standar error yang ini. Standar error. Ini kan 112,68. Oke. Lanjut ini. Sorry. Kenapa ya? Oke. Lanjut ini dikurangi nilai dari standar error ini.
Nah, 110,89. Ini udah yang 2022 M2. Kita lanjut lagi ke yang ini. Sama kayak tadi, moderate dulu kita masukin nilai IHK periode terakhir. Berarti ini ditambah nilai dari growth moderate-nya. Growth moderate berarti yang kanan dikali hasil dari nilai periode akhirnya. Apa? Oke, lanjut. Yang upper ini nilai periode akhir, IHK periode akhir ditambah nilai growth uppernya dikali sama ini. Ini sama ini ditambah nilai IHK, nilai lowernya dulu, terus kita kali sama nilai periode akhir. 108,42. Bentar, kayaknya ada yang salah deh. 118. Oh, ini beda ya. Asal masukin. Ini upper 0, kita samarin deh. 112, 118. Ya, upper. Terus dikali sama periode akhir. Coba. Ini kayaknya aku masukin. Ini masukin lagi. Ini ditambah moderate dikali ini. Terus ininya ini ditambah upper, growth upper dikali periode akhir. Terus ininya ini periode akhir ditambah hasil perkalian dari lower dan 108,42. 113,86. Masih 113,86. Wait guys. Oh ini deng. 108. Nih. Oh iya. Benar-benar. Nih ya, 2022 M2. Yang M3 aku belum buat, sorry. Nih. Kok sama ya? Makanya apa kurang ke... Ini sama nilainya. Oh, white. 113,977. Nah, pokoknya nanti yang kita pakai angka ini aja ya. Tadi kayaknya aku ada salah masukin angka. Tapi intinya
nih rumusnya. Ini udah aku hitung yang ini. Cara kita buat nyari simple linear regression buat forecasting itu yang moderate nanti nilai periode akhir ditambah hasil perkalian antara nilai growth moderate dengan nilai periode akhirnya. Nah, begitupun yang upper, lower. Nah, nanti tinggal diubah aja. Ini gantinya growth upper, berarti kalau yang bawah nanti growth lower. Nah, terus yang forecasting AR pakai Excel, kita cari nilai moderate-nya dulu. Koefisien intercept ditambah nilai koefisien dari IHK T-1 yang dikali dengan nilai IHK periode akhirnya. Nah, terus tinggal kalau yang upper, nanti kita hitung nilai forecasting moderate ditambah standar error-nya. Kalau yang lower berarti nilai forecasting si moderate dikurangi standar error ya. Oke. Sampai sini teman-teman ada yang masih bingung nggak caranya gimana? Atau ada kayak, yo ini aku miss ngitungnya atau gimana? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aman semua kah? Saya izin tanya, tadi aku ada yang miss. Iya, boleh. Dibuat M1, M2, M3 itu tadi buat apa ya, Teh? Ini tuh M1, M2, M3 tuh forecastingnya. Jadi kan di soal tuh diminta buat datanya itu dari ini loh, dari periode 2020 bulan Januari sampai dengan 2021 Desember. Nah, setelah itu kita tuh buat forecastingnya nih, forecasting dari 3 bulan mendatang kayak gimana. Nah, berarti 3 bulan mendatang setelah 2021 M12 berarti Desember ya. Nah, berarti 3 bulan setelahnya itu Januari 2022 sampai Maret 2023. Nah, di sini yang kita masukin nih, yang M1, M2 yang ini tuh data aktualnya. Nanti bakal kita bandingkan sama hasil forecastingnya. Apakah hasil forecastingnya itu jauh dari realisasi datanya atau justru mendekati. Nah, nanti kita bandingkan mana sih hasil yang bagus gitu. Apakah nilai stata atau dari forecasting si Excel-nya kayak gitu. Paham nggak? Oh iya, paham banget, Teh. Makasih banyak, Teh. Oke, ada yang mau nanya lagi? Oke, kalau nggak ada aku lanjut dulu ya. Pokoknya nanti ini Excel udah beres ya teman-teman. Nih, jadi kita udah hitung semua nih sampai sini. Di situ nanti kita buat juga nih hasil regresinya kayak gini. Pokoknya nanti teman-teman buat ini satu persatu sih. Jadi ini kan aku cuma satu kotak ya. Kalau diminta tugas Pak Anhar itu kan biasanya banyak. Jadi usahain teman-teman kayak maksimalin aja. Kayak ini tuh aku kerjain 3 kotak lumayan juga. Jadi eh, siapin aja dulu ininya Excel sama statanya kayak gimana hitungannya. Sebenarnya aku agak kagok di Excel sih daripada di Stata karena kan biasanya kita nyentuh Stata gitu buat regresi terus tiba-tiba pakai Excel kayak harus benar-benar mahamin juga komen-komen yang baru kita pakai lagi gitu. Terus ini udah aman semua ya yang Excel udah aku buatin. Sekarang kita masuk ke Statanya ya. Boleh teman-teman barangkali mau coba. Ntar ya, aku biar gak lama, jadi buka file yang udah aku siapin. Sebelumnya di sini teman-teman masih bingung nggak cara ngekopas data dari Excel ke statanya? Atau udah pada bisa semua? Aku masih bingung. Oke, oke. Nih caranya. Nih do filenya. Oke, aku buka stata dari sini aja, stata yang ini. Nah, nanti
Ini kan kayak biasa ya. Ini kita ke data editor yang menu di atas. Terus, Belum bisa screen. oh iya, sorry, astagfirullah. Maaf. Aku entire screen aja deh. Nah, ini udah keluar belum ya? Udah, Teh. Oke. Ini aman? Aman. Oke. Nah, ini kayak biasa, kita ke data editor dulu. Ini kan udah kelihatan ya. Terus kita balik lagi. Kita kan pakai data IHK Samarinda. Sebelumnya aku mau recheck dulu sebentar ya. Takut salah masukin. Wait, data Samarinda. Sebentar. Oke, 2021 M12. Oke. Nah, jadi oke, aku share screen lagi ya. Ini buat data editornya aku ulang lagi. Caranya, ini kan udah ke data editor nih. Nah, kita ke Excel dulu. Kan kita udah buat ya data buat dari 2020 bulan Januari sampai 2022 2021 bulan Desember. Kita kan mau forecasting, berarti yang data 2022 itu nggak kita pakai di sini, kita pakai dari sini aja. Yang IHK growth sama IHK T-1 ini ya caranya kita copy kayak gini. Ini sebenarnya bisa import dari Excel ke Stata atau Kopas langsung bisa. Nah, sekarang kita copy ke data editor yang ini, terus Ctrl V aja. Terus pastiin, ini kan aku ngekopas variable name ya. Jadi nanti teman-teman klik variable names-nya. Kalau misalkan teman-teman ngekliknya data doang, berarti nanti nama variabel yang di atasnya itu bakal hilang. Nah, buat ngindarin hal itu, kita kliknya variable names. Nah, ini udah ada ya. Sebentar, coba cek dulu. Sorry. Ini buat contoh dulu nih. Jadi aku bakal ulang lagi cara buat ngekopasnya. Ini kan yang data yang bakal kita pakai itu data sebenarnya cuma periode IHK sampai IHK T-1. Tapi buat memperjelas nggak apa-apa, kita masukin aja semuanya. Ini kita copy ke data editor. Setelah itu paste biasa variable names. Nah, ini udah ke copy semua ya datanya. Ini Samarinda kayak biasa ini string, ini nggak bisa dihitung karena di sini kan huruf ya, bukan angka. Terus ini juga ada mengandung huruf juga. Nanti kita buat variabel baru aja khusus periode waktunya. Oke, nah ini udah aman nih, datanya udah kita kopas. Nah, tinggal kita save aja datanya. Caranya klik file yang di pojok kiri atas, terus kita di sini save as, ini ke data, pindahin, pastiin udah di folder data. Terus IHK Samarinda bebas namanya gimana kalian. Ini aku replace. Nah, ini udah kesimpan nih datanya ya. Sekarang kita mau pakai buat ngeregresi. Ini aku langsung copy aja dulu filenya. Sekarang
ke do file yang ini. Nah, pertama-tama kayak biasa CD bla 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 kayak gitu ya. Terus gunain data yang udah kita simpan, berarti dolar data IHK Samarinda.tta. Oh, sorry, ini aku kebuka di sini. Bentar. Ini aku belum log close. Wait. Ini log using-nya aku ganti jadi Sprop PS 2023. Nah, terus kita use nih. Nah, kita lihat data yang udah kita masukin tadi apakah ada. Nah, ini datanya udah ada ya dari 2020 bulan Januari sampai 2021 bulan Desember. Sekarang kita buat variabel waktunya. Sebenarnya udah ada, cuma kan kita harus ngeset dulu ya, deskripsiin kalau ini tuh data time series. Kayak biasa, gen, terus formatnya, tset, terus kita BR lagi ya, gimana. Nah, ini udah nih, udah dibuat ya variabelnya sama kayak yang ini. Tuh, terus aku mau, kan si Bapak ini minta unit root berarti kan uji akar unit itu uji stasionaritas namanya. Kita pakai ADF aja. Karena kalau misalkan grafik kan apa ya, subjektif. Ini. Nah, ini dia ada stasioner, belum stasioner. Ini pengetahuan aja buat teman-teman pilih peron alternatif dari uji stasioneritas. Ini juga sama, ternyata dipilih peron juga dia belum stasioner di tingkat level. Oleh karena itu kita turunkan ke turunan pertama, D Fuller, D.EHK. Nah, ini udah stasioneritas ya, karena p-value-nya kurang dari alfa. Terus kita regresi nih, kita uji heteroskedastis. Si bapaknya kan emang minta tuh buat uji hetero. Nah, cara buat uji hetero, kita tuh harus ngeregres ke dalam bentuk OLS dulu, baru kita head test. Nah, ini kita head test, ternyata di sini tuh nilainya 0,5494. Artinya, dia itu lebih besar, si prop chi-square-nya itu lebih besar dari p-value. Prop chi-square-nya lebih besar daripada alfa, berarti dia tuh nggak ada hetero. Nah, sekarang kita ke uji autokorelasi pakai Bruscott-Frey. Komennya kayak biasa, stat Picot-Frey. Nilainya 0,1627 lebih dari. Pokoknya kalau misalkan autokorelasi sama hetero yang nilainya lebih dari alfa, dia itu nggak ada masalah hetero atau nggak ada masalah autokorea. Terus sekarang kita tuh ada korelogram, uji korelogram yang mengabaikan stasionaritas. Oke, lanjut ke sini korelogram IHK. Uji korelogram yang, kalau korelogram tuh kita mengabaikan asumsi stasionaritas yang sebelumnya. Nah, terus, ini kok nggak muncul ya, bentar. Korelogramnya kita cek. Nah, ini uji korelogram, teman-teman masih ingat nggak ini polanya? Nah, kalau misalkan dia itu PAC, ini kan ini ACF-nya, ini PACF-nya. Nah, ini si ACF-nya itu bentuknya dice down ya. Atau di sini nggak patah-patah gitu loh. Jadi semakin ke sini semakin menurun, tapi menurunnya itu beraturan polanya si ACF-nya. Berarti dia itu dice down. Kalau misalkan partial autocore atau PACF-nya dia itu apa ya, cut off atau kayak
potongannya tuh nggak beraturan, nanti dia kecil, nanti dia panjang lagi, terus kecil lagi itu. Jadi si AC di sini, kalau berdasarkan gambar di sini, nilai si ACF-nya itu dia dice down, terus kalau dia itu si PACF-nya nilainya itu cut off. Nah, kalau dia itu dice down dan cut off, kan ada tuh ya di tabel di lab kemarin, itu dia menjelaskan kalau misalkan ACF dan ACF-nya itu dice down dan PACF-nya adalah cut off, berarti dia itu model ARMA atau model AR ya. Tuh. Nah, terus like keberapa sih yang optimum gitu. Caranya kita pertama pakai AC yang IHK dulu. AC IHK kita lihat di sini. Bentar ya. Nah, ini kita tentuin dari sini. Caranya, like keberapa yang paling optimum, caranya, like terbaiknya itu adalah like 1. Caranya adalah lihat dari nilai yang ini ya, yang panjang ini, yang keluar dari garis abu-abu ini. Kalau misalkan dia itu ada di dalam garis abu-abu, berarti dia itu masih ada di masalah autokorelasi, wilayah autokorelasi. Jadi harus nyari yang dia itu paling tinggi di sininya, melebihi yang melebihi garis abu ini. Terus cari juga yang misalkan di sini ada garis leg 1 nih, tapi leg 2-nya itu ternyata ada di sini juga lebih gitu, anggap aja di sini lebih. Nah, berarti nanti yang kita cari itu yang paling kecil nilai leg-nya, bukan nilai leg 2 yang kita ambil, tapi nilai leg 1 gitu. Ini berarti nilai AC-nya adalah leg 1 ya. Terus kita lihat lagi yang PAC IHK. PAC IHK. Nah, ini kita udah pasti ya ini leg 1 karena dia itu nilainya di si ininya, garis ini, garis panjang ini udah lewati nilai wilayah abu-abu. Wilayah abu-abu. Terus yang lain pun sebenarnya ada sih ini tapi kayak kecil gitu kan, nggak mungkin kita pakai. Jadi like optimumnya ada di like 1. Tuh. Terus ya udah berarti kita tinggal lanjut ke forecasting ya, forecasting si ARIMA-nya. Pertama kita forecasting model AR1 dulu nih. Komennya ARIMA, IHK, terus ini ARIMA 1 terus 0 di sininya. Nah, kenapa sini 0 belakangnya? Karena kita nggak pakai model MA ya. Kita kan pengen ngeregres model AR aja gitu. Terus karena ini variabelnya itu dia bukan turunan pertama, jadi di sini kita pakai nilai 1 di tengahnya. Nah, udah. Soalnya ini hasil regresinya nggak kita pakai sih, bukan nggak kita pakai ya, nggak kita masukin ke output di UTS, karena si Bapak tuh minta forecastingnya aja. Nah, kita predik, resit, terus uji stasionaritas lagi. Nah, ini udah stasioner. Terus jangan lupa nanti bandingin ya nilai AIC, BIC sama LL-nya gimana. Itu kan menentukan model terbaik. Nah, berarti nanti kita tulis aja di sini nilai AIC-nya berapa, BIC-nya berapa. Terus habis itu kita regresi lagi buat model MA. Ini karena ininya model MA berarti AR-nya kita nolin yang angka depannya ini. Terus kita predik, kita uji lagi. Nah, ini nanti kita bandingin ya nilainya di tiap-tiap regresinya itu. Habis itu ya udah
Ini model ARIMA berarti AR 1, terus ini turunan 1, terus ininya 1 juga. Oke, lanjut ke sini. Nah, nanti model terbaiknya kita bisa bandingkan. Nah, ini yang poin terakhir. Poin terakhir, teman-teman, karena si soalnya si Bapak minta itu Maret 2022, nanti lastnya berarti buat forecastingnya masukin periode akhir forecastingnya, berarti Maret 2023, Maret 2022 tes Apen. Nah, terus kita pertama regresi forecasting statis dulu ya, karena model terbaiknya adalah model ARIMA. Ya udah, kita masukin ini regresi ARIMA lagi. Sebelum kita melakukan forecasting, kita itu harus meregresi terlebih dahulu model terbaik, di mana model terbaik ini diambil dari nilai AIC, BIC terkecil di antara ketiga model regresi, yaitu ada AR, MA, dan ARIMA. Kemudian nilai LL-nya tuh terbesar, harus memenuhi kriteria tersebut. Nah, berdasarkan hasil dari regresi ketiga model tersebut ternyata didapati model ARIMA adalah model terbaik. Makanya sebelum kita melakukan forecasting statis ini, kita harus meregresi ARIMA karena ARIMA yang terbaik gitu. Nah, ini nggak kita pakai juga hasil regresinya. Teman-teman langsung aja lihat nilai statisnya kayak gimana. Coba kita BR dulu ya. Lihat. Nah, ini nilai si statisnya nih. Nih, yang ini ya. Ini kan terakhir tuh 2021 M12. Nah, kita forecasting nih, kalau statis tuh cuma 1 tahun doang bisanya. Jadi, ini nilai statisnya itu 113,0153. Nah, kita pengen 3 bulan ke depan, gimana? Nah, kita pakai forecasting yang dinamis. Caranya, ini predik, dinamis, dynamic. Dinamis ini teman-teman bebas ya, ini nama variabelnya. Jadi ini bisa ganti variabel apapun yang menjelaskan kalau dia itu hasil forecasting lah intinya. Nah, baru kalau yang ini itu udah pakem dari statanya. Jadi perlu diperhatiin juga ini dinamis sama dinamik nih berbeda ya. Kalau ini dia itu emang menunjukkan variable names, bisa berubah, terserah kita gimana. Kalau ini udah pakem dari statanya. Nah, terus yang ini TM berarti dia itu monthly atau bulanan datanya. Terus ini 2021 M12 berarti masukin periode terakhirnya. Nah, karena kita udah di sini kan kita udah nge-state dulu kan kalau kita tuh mau nge-forecasting bulanan dengan periode forecasting terakhirnya itu 3 bulan mendatang berarti Maret 2022. Makanya kita state dulu di sini. Nah, baru setelah forecasting statis dilakukan, kita lanjut ke forecasting dinamis. Nanti di sini kita masukkan periode terakhir dari si variabelnya kayak gitu. Nah, ini udah. Nah, terus kita lihat nih, apakah udah ada nilainya. Nih, paling kanan ya. Ini 113,0081. Ini berarti 2022 di bulan Januari, ini bulan Maret, ini bulan Februari, ini bulan Maretnya. Oke. Berarti ini udah semua nih hasilnya. Udah sih sebenarnya ini di Stata udah kita close aja ya. Nanti jangan lupa di iniin, do file disimpan. Sekarang kita masuk ke hasil statanya. Nah, ini nih yang udah aku masukin aja deh. Mana ya? Oh, belum aku masukin kah? Mana? Nanti
Aku share screen yang ini deh. Nih, yang udah ada jawabannya. Nah, di sini nanti teman-teman jawab soal-soal dari Pak Anhar tadi sama masukin outputnya berarti. Ini kan periode data mentahnya ya, data mentahnya dari 2020 M1 sampai 2021 M12. Masukin nilai IHK-nya berapa, terus IHK growth-nya sama IHK T-1. Terus deskriptif statistiknya nih, satu persatu yang udah kita hitung tadi. Nah, interpretasinya mungkin ini aku contohin aja satu kotak ya. Jadi, hasil rata-rata IHK Samarinda bulan Januari sampai Maret 2022 yang telah dilakukan pada Microsoft Excel masing-masing sebesar, masukinlah kita MEN ya, berarti rata-rata 111,74. Terus ini kita masukin nilainya di sini. Terus standar deviasi, gimana standar deviasinya? Nah, standar deviasi pada data IHK ini bukan Ambon ya. Ini Samarinda bulan Januari sampai Maret 2022 yang telah dilakukan Microsoft Excel, berarti kita cari standar deviasi. Standar deviasi ini ya 0,77, 0,93 sama 0,99. Artinya bahwa data tersebut semakin besar, data kayak nambah gitu loh. Kalau misalkan kita nambah sampel itu tuh ada bisa menyebabkan data tersebut tidak mendekati nilai rata-ratanya kayak gitu. Terus ini masukin juga hasil regresi AR atau ARMA dari Excel-nya yang tadi itu satu persatu kita masukin. Terus lanjut lagi ke uji stasionaritas atau uji unit root. Di sini kita pakai ADF test. Ternyata si IHK ini dia itu stasionernya di turunan pertama dengan asumsi si alfanya adalah misalkan di 5% gitu. Terus kita ke korelogram. Nah, korelogram balik lagi di sini autokorelasi si ACF-nya dia itu bentuknya dice down karena garisnya itu menurun secara teratur. Terus di sininya PACF-nya dia itu cut off atau penurunannya tuh kayak nggak beraturan, nanti turun, nanti tiba-tiba panjang lagi kayak gitu. Terus bisa juga dilihat dari prop chi-square dia. Nah, interpretasinya adalah pada korelogram di atas terlihat bahwa grafik si ACF variabel IHK itu dice down atau tidak cut off dan bersifat geometrically decay. Sedangkan grafik si PACF-nya itu bentuknya apa? Cut off ya, karena tadi patah-patah. Terus apa yang dapat kita simpulkan gitu? Nah, kita dapat simpulkan bahwa si model ini menjelaskan tentang model AR1 dan ARMA 11. Kenapa? Satu itu dari sini, dari bentuk si AC sama PACF-nya ini leg 1 ya, karena dia itu keluar dari garis abunya dan dia itu dia terpanjang, terus keluar dari garis abu dan dia itu cari nilai leg yang paling kecil, tapi dia itu keluar dari garis abu, ini juga sama. Jadi nilai leg-nya itu 1 sama ya, 1-1. Terus kita lakuin uji heteroskedastisitas, masukin lagi outputnya. Nanti di sini nilai prop chi-square-nya karena dia itu lebih dari alpha berarti ada masalah hetero. Dan autokorelasi juga sama, kalau misalkan lebih dari alpha dia itu ada masalah autocore. Nah, tapi ingat ya teman-teman, jadi kalau misalkan hetero kan dia ngeregres dulu, jangan langsung head test, itu nggak bisa. Terus kalau autokorelasi kita harus jelasin nih di sini tidak terdapat masalah autokorelasi. Nah, tidak terdapatnya itu pada tingkat level atau tingkat turunan pertama. Ini penting banget karena di time series itu kan identik ya, data-datanya itu ada kayak masalah stasionaritas, terus kayak ada tren. Nah, ini kayak kita perlu jelasin dia itu di turunan pertama atau di
tingkat level kayak gitu. Terus nih kan kita masukin lagi hasil forecastingnya tiap satu-satu ya. Di sini kan udah masukin nih yang simple, terus baru nilai autoregresif dari Excel-nya gimana. Terus yang stata juga nih, yang tadi loh kita udah forecasting itu masukin 113, ini 113,11, ini 113,21 berdasarkan nilai forecasting yang udah kita hitung dari angka yang dinamis tadi. Terus ya udah kita interpretasi lagi pada stata menggunakan hasil ARMA 11 karena apa? Karena dia itu punya nilai AIC BIC terkecil dan CLL-nya terbesar. Nah, data aktual IHK Kota Samarinda pada Januari sampai Maret 2022 masing-masing sebesar berapa nih? 114 ya, 100,5, terus 113,6 sama 114,02 ini dari Excel yang ini nih. Mana ya tadi Excel? Mana Excelnya? Nih, yang ini. Nah, masukin. Yang aku merahin. Terus, aku lanjut. Bentar. Data aktualnya. Ini nanti masukin lagi aja. Terus, kita buatlah hasil analisa ekonominya kayak gimana. Jadi, di sini hasil forecasting yang paling mendekati nilai aktual adalah hasil forecasting dengan menggunakan periode stata periode Februari 2022. Yang ini yaitu sebesar 113,11 di mana ini ya 113,11. Ini kan data ini forecasting ya. Ini data aktualnya itu 113,86. Ini selisihnya nggak beda jauh ya kalau misalkan dibandingkan dengan yang stata ini Maret sama ini, terus 113 ini sama yang 114 ini. Nanti teman-teman bisa lihat data mentahnya, data Kota Samarinda Maret 2022 kayak gimana, terus Januari kayak gimana. Nah, terus ini berdasarkan hasil forecasting nilai IHK Samarinda menurut kelompok dan subkelompok rekreasi, olahraga dan budaya pada Januari sampai Maret 2022 akan mengalami tren yang positif. Kayak gitu. Udah sih paling esprop malam hari ini. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu gak? Aman semua kah? Aman teh. Arya Bima aman nggak? Aman, Kak. Oke, Hanif Fahril aman. Ini tetap ada kuis nggak, Saskia? Kalau enggak apa-apa kok Teh. Aku tanya dulu deh dari ketiga ini mau kuis atau nggak usah? Apa nggak usah juga Ki buat naruh GoPay-nya. Oke, nggak usah ya. Aku atas persetujuan kalian, jadi aku nggak usah kuis karena cuma bertiga. Oke, dari aku dicukupkan. Kalau misalkan teman-teman ada yang bingung, bisa PC aku. Nanti aku bakal share Excel-nya, tapi nanti aku rapihin dulu deh, biar bisa dibaca ya. Tanggal 19 ya UTS-nya ya? Ya Kak. Oke, dari aku dicukupkan. Makasih teman-teman yang udah join Esprop Time Series malam hari ini. Semoga bisa dipahami. Kalau bingung langsung kabarin aja. Aku balikin lagi ke Saskia. Oke, terima kasih Kak Safira. Terima kasih juga untuk kakak-kakak yang sudah mengikuti tes prep malam ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk ujian nanti. Mungkin segitu aja dari aku, boleh Liv. Terima kasih banyak.
Selamat beristirahat kakak-kakak. Terima kasih Kak Safira, terima kasih Chen. Semoga si Bim.